والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين ونفوس خصوصا جميع العلماء في إندونيسيا ونفوس خصوصا جميع المؤسسات خصوصا جميع المؤسسات ونفوس خصوصا جميع هذا جماعة رسولهم وفروعهم شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram al-muhtaram, yang kami hormati jajaran ulama, para alim ulama, para masyayikh, para pengajar, yang mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesehatan, Allahumma amin. Allah berikan kita kesempatan, mudah-mudahan kesempatan selalu taat kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah. Tidak henti-hentinya Allah memberikan kita kenikmatan. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi yang patut kita tiru, karena disampaikan di dalam Al-Quran, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, suri tauladan. Tergantung kita mau enggak meniru Nabi Muhammad. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya Bu. Masih diberikan kesempatan, masih diberikan tenaga, masih diberikan kesehatan, sehingga gampang aja nih kaki kita melangkah ke tempat yang dimuliakan Allah ini. Mudah-mudahan melangkahnya Bapak dan Ibu ke masjid ini tidak sia-sia, Allahumma amin. Yang jelas tidak sia-sia Pak, karena nggak lain kita mencari janji Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat-derajatnya orang yang bertakwa, dan Allah juga mengangkat derajatnya orang yang mau mencari ilmu. Jadi gak rugi. Makanya orang yang mencari ilmu itu gak kurang-kurang kalau dengan harta. Entah nanti dia gak nyari uang pun, dia dipondokkan sama orang tuanya. Orang tuanya itu gak kurang-kurang dengan harta, gak kurang-kurang dengan kenikmatan yang Allah berikan. Karena itu memang udah janji Allah. Makanya gak rugi kita mau belajar ilmu agama Islam. Masih tentang bab sholat. Kemarin sudah definisi pengertian sholat sudah kita bahas. Terus syarat wajibnya sholat sudah kita bahas. Kemudian arkanus sholat ya Pak. Arkanus sholat, kalau kita tahu bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mungkin kita akan lebih bersemangat lagi untuk mempelajari tentang sholat. Karena sholatnya itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Gimana supaya kita bisa terhindar dari itu?
ya kita lakukan sholat dengan semestinya. Gimana bisa tahu kalau kita nggak tahu ilmunya? Iya nggak Pak? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholat. Kemarin udah arkanus sholat yang keempat ya Pak. Arkanus sholat sab'ata asyara. Rukun sholat itu ada 17. An-niyatu, pertama niat, wa takbiratul ihrami dan takbiratul ihram. Allahu akbar. Wal qiyamu bil fardi, berdiri dalam sholat fardu. Wa qiraatul fatihah, baca surat al-fatihah. Yang pertama Pak, niat. Niat itu mahal, niat di qalbi, tempatnya niat itu di dalam hati. Gak cukup hanya melafadzkan, karena hukum melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Sunnah itu perkara atau ucapan perilaku yang dilakukan oleh Nabi. Tentu kita sebagai umatnya mau melakukan yang namanya sholawat, mau melakukan kesunahan Nabi. Kalau masih menganggap Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita, kalau nggak mau menganggap Nabi Muhammad itu Nabi kita, lalu Nabinya siapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Makanya kalau merasa Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita, apa salahnya kita melakukan? Siapa lagi yang kita tiru kalau bukan Nabi Muhammad? Siapa lagi yang kita tiru kalau bukan Nabi Muhammad? Yang pertama niat, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Rukun sholat ada 17. Rukun kauli itu secara global, secara global. Secara terperincinya ada namanya rukun qalbiyah, rukun yang berbangsa hati. Nah, berbangsa itu hati itu, qalbiyah itu ya niat ini. Maka niat wajib di dalam hati. Nah, itu rukun qalbiyah. Rukun kauliyahnya rukun yang berbangsa ucapan, seperti takbir Allahu akbar. Kemarin dari singgung juga bahwa mengucap Allahu akbar itu paling enggak harus dengar telinga kita sendiri. Gak boleh berumuk-umuk Allahu akbar atau dalam hati atau udah katakan. Nah, itu dari mana dia tahu? Kalau menurut kita Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis, maka lafadzkan niat itu hukumnya wajib, termasuk rukun. Kalau tidak mengucapkan Allahu akbar langsung angkat tangan, maka sholatnya nanti tidak sah, karena ini termasuk dari rukunnya sholat. Diganti gimana? Gak bisa Allahu akbar, bisanya Allah maha besar. Boleh tak? Allahu akbar gak bisa. Masa Allah akbar gak bisa? Allahu akbar diganti Allah yang maha rahman, bisa. Lafaznya harus itu toh. Allahu akbar itu Allahu akbar. Itu untuk takbir. Wal qiyamu fil fardi, berdiri untuk sholat fardu. Kemarin sudah kita bahas bagaimana kalau sholatnya itu sholat sunnah, maka diperbolehkan kita untuk duduk. Tapi garis bawah bahwa duduk sholat sunnah itu pahalanya berbeda untuk sholat yang berdiri. Al-ajru biqadri ta'am. Ganjaran itu, pahala itu tergantung kesusahan kita. Mau nggak kita bersusah, maka pahalanya nanti setimpal dengan kesusahan kita. Nah, berdiri sama duduk itu lebih susah berdiri, maka berdiri itu lebih banyak pahalanya daripada duduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qiraatul fatihati. Nah, ini qiraatul fatihah tadi rukun kauli yang pertama adalah membaca takbir, harus dengan kuping. Allahu akbar, gak boleh gak ngomong bisu. Jadi gak ngomong apa dia gak bisa ngomong. Kalau gak bisa ngomong masih dimaklumi. Tapi kalau dia bisa ngomong tapi gak ucapkan, nah ini
Ini tidak diperbolehkan. Seperti itu juga lah membaca surah Al-Fatihah. Gak kena, gak boleh, tidak diperbolehkan baca Al-Fatihah menjero hati, hanya di dalam hati. Atau umum tak. Paling enggak itu dengar dengan kupingnya sendiri. Paling enggak. Maka ini dapat mengesahkan nanti sah sholatnya kita karena kita melakukan kepaduan sholat atau rukunnya sholat yang yang keempat. Kemudian yang kelima, kita lanjut yang kelima, ruku Pak. Jadi setelah kita baca surah Al-Fatihah itu terus ruku ya Pak. Allahu Akbar, takbiratul ihram tadi yang kita harus dengar dengan kuping. Allahu Akbar, kemudian ruku. Baca Al-Fatihah, rukun qauliyah, terus ruku. Allahu Akbar. Kalau laki-laki dibengkangkan ya Pak. Laki-laki dibengkangkan. Dan ini punggungnya itu harus sejajar. Sekiranya kalau ditaruh air di dalam gelas itu nggak jatuh di punggungnya. Jadi nggak boleh kayak gini. Atau kayak gini. Nah, dia harus sejajar. Kalau laki-laki dibengkangkan, kalau ibu-ibunya dirapatkan. Beda cara sholat laki-laki dan perempuan. Itu rukun sholat yang keempat. Terus bagaimana bacaan rukunya? Nah, bacaan ruku itu tidak menjadi kewajiban kita atau tidak menjadi rukun dalam sholat. Entah bapaknya mau baca ataupun enggak, itu tetap sah nanti rukunya. Cuman kadar rukunya itu, nah kalau kita umpama nggak bisa baca subhanallah bil azimi wa bihamdi kan, nah kadar rukunya itu nanti dilanjutkan wa tumaninatu fihi, tumaninah. Nah ini yang dimaksud tumaninah. Maka dalam ruku itu nggak boleh langsung Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah sehingga tidak ada jeda. Nah ini ya nggak boleh. Maka harus ada jeda. Allahu Akbar. Jedahnya itu membaca subhanallah wa bihamdi. Paling minimal seperti itu. Maksimalnya Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, tumaninah itu berhenti sebentar. Berhenti sebentar supaya ada bedanya ruku dengan supaya ada tandanya berhenti ruku terus nanti untuk berdiri melakukan i'tidal. Nah, ruku itu nanti syaratnya ruku itu harus tumaninah. Enggak boleh enggak tumaninah langsung cepat. Nah, itu yang enggak boleh. Sunnah melakukan bacaan dalam ruku. Sunnah juga menjadikan bacaannya 3 kali. Makanya kalau di masjid kita ini kan, masjid yang tercinta ini Nurul Islam, nurnya Islam. Nama masjidnya aja udah mentereng, apalagi masjidnya ya Pak. Nur, iya Pak. Kalau sholat tarawih dia kan, iya Pak. agak cepat dia. Oh gitu ya Pak. Untuk nanti ya Pak, ada pertanyaan, bagaimana nanti kalau sholat sunnah yang tarawih 20 rakaat saking cepatnya kan Allahu Akbar. Nah ini makanya tadi saya bilang minimal baca subhanallah. Mungkin yang 20 rakaat itu bacanya hanya subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah sampai Allahu liman, itu cepat kan? Nah makanya paling enggak diambil minimalnya karena memang banyak bilangannya 20 rakaat. Ditakutkan nanti kalau kelamaan sampai nanti jam 11 rakaat. Nah bubar ya Pak. Makanya diambilnya dikit aja. Rukunnya aja diambilnya, nggak banyak-banyak. Jadi kalau kita kan enggak, kalau kita kan karena memang rakaatnya hanya 8, maka ketika baca ruku Allahu Akbar subhanallah dikosok-kosok maksudnya di lebok-lebokkan yang ada tenangan subhanallah azimi wa bihamdi subhanallah azimi wa bihamdi subhanallah azim. Wis rampung malah makan deh enteni gitu. Waan makmum belum enteni gitu. Bersami Allah. Tapi rakaatnya ngono. Rakaatnya hanya 8. Yo layak kita lama-lamakan. Kenapa? Karena dalam sholat itulah kita cara berhubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan apa-apa Pak.
buat nopo-nopo ketika rakaat sholat. Makanya kemarin itu waktu pertama Pak Ustadz Endi ngomong ini mau 20 apa 8 gitu. Nah ini termasuk toleransi gitu kan Pak. Karena kita saya 20. Gitu ya Pak. Nah ini masuk toleransi. Gimana jamaah ya Pak? Bagus itu 20, lebih banyak malah lebih banyak pahalanya. Makanya tadi awal al-ajru biqadri ta'am. Seberapa rakasannya kita beribadah, seberapa banyaknya kuatnya kita melakukan ibadah, susahnya kita melakukan, ya segitu juga. Gimana agak cepat kan itu. Ya Pak. Kadang-kadang kita belum sempat itu ya Pak, baca ya Pak. Tapi kita ngikut imam aja, ikut imam itu selamat Pak. Kalau kita ikut imam, lain pula kalau kita nggak ikut sopir itu, kita imam sudah sujud, kita masih berdiri ya kan nggak ikut sopir namanya. Nah, makanya nanti kalau nggak ikut sopir berarti sholat sendirian. Tapi kalau itu sopir itu selama sopirnya itu masih benar, artinya dia tahu ilmunya, ikutkan selamat. Gitu ya Pak. Paling nggak kita tahu ternyata rukun sholat sujud itu cuma hanya baca subhanallah minimal. Nah ini menggampangkan kita yang baru mengerti tentang Islam. Ternyata Islam itu nggak terlalu ribet kok. Tapi kitanya sendiri yang membuat ribet ya Pak. Memaksakan diri, terlalu memaksakan diri. Sehingga ketika ibadah dia diakal-akal akhirnya kok iya. Akhirnya mau melakukan ibadah itu loh jadi malas karena kita itu mempersulit keadaan kita sendiri. Sebenarnya sholat itu juga nggak terlalu susah-susah banget. Maka ketika orang baru masuk Islam itu kan nggak dia disuruh baca dulu, maksudnya kamu harus paham dulu semua tentang sholat baru kamu mau. Enggak, wis toh, udahlah kamu masuk dulu ke masjid, lihat orang sholat, angkat tangan, ikut angkat tangan. Lihat orang rukuk, ikut rukuk. Paling nggak dia tahu dulu, nah baru. Tapi itu semua tetap wajib untuk mencari ilmu, itu loh Pak. Maksudnya orang awam, nggak orang yang baru masuk Islam biasanya banyak itu Pak orang awam. Karena susah bacaan yang belum bacaan subhanallah ini belum hafal, al-fatihah belum hafal, terus kabirah Allah akbar kabirah belum hafal. Jadi dia mikirkan itu semua dosa padahal cuma rukun kaum itu cuma Allahu akbar satu, terus al-fatihah bismillahirrahmanirrahim, tahiyat at-tahiyatu mubarakatuh sampai Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian satu cuma 4 itunya yang wajib. Yang lain itu sunnah, tinggalkan. Tapi akhlak kita mana? Nah gitu loh. Maka masih ada kewajiban kita untuk mencari ilmu. No problem. Bahasa Inggrisnya ya Pak. Gak apa-apa, tinggalkan gitu. Makanya kadang ada orang sholat sunnah itu ya dikerjakannya wajib-wajibnya aja. Rukun kaul itu ya cuma wajib-wajib yang 4 itu aja. Tapi dia melakukan sholat sunnah daripada orang yang nggak melakukan sholat sunnah. Gitu. Nah itu gunanya kita mencari ilmu, itu gunanya kita mempelajari ilmu fikih. Tapi hati-hati juga kadang-kadang kalau ilmu fikih itu nggak dibarengi dengan ilmu tasawuf, hancur kita ribetnya Pak. Ya harus dibarengi dengan ilmu tasawuf, akhlak. Tasawuf itu ya akhlak. Maka harus kita barengi dengan akhlak. Lanjut ya Pak. Yang kelima tadi adalah ruku wa tumaninatun. Nah, tumanina itu menjadi rukun sholat. Gak boleh langsung cerita. Paling enggak membaca subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu ruku dan tumanina. Kemudian wal i'tidalu sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wal ardi. Apa bahasanya Pak? Pak? Halo. Nah, itu bacaan i'tidal dan i'tidal itu juga menjadi rukun. Tumakninah di dalam i'tidal juga menjadi rukun. Artinya berhenti. Biar ada jedanya, enggak langsung sami Allahu liman hamidah Allahu akbar. Jadi ada jedanya sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Coba. Sami Allahu liman, intinya ada jeda, paling enggak kadar jedanya subhanallah. Subhanallah. Nah, jadi orang yang 20 itu biar kita enggak jenuh juga, biar orang Islam itu
kelihatan kompaknya, jadi nggak lama-lama dia, tapi dia ngambilnya 20 gitu. Sami Allahu liman hamidah, subhanallah, Allahu akbar. Ini cepat ya. Itu nggak apa. Tapi kalau di Indonesia, kalau di Riau sendiri, itu yang saya lihat masih kejam dia baca itu, masih sempat yang membaca doa tidak itu berdiri setelah ruku. Tapi kalau di selain Riau mungkin banyak yang agak cepat, karena memang diambilnya rukunnya saja. Akhlaknya itu juga. Wa tumaninatu fihi, tumaninah rukuk, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, setelah i'tidal wa sujudu Allahu akbar. Sujud ya Pak. Sujud itu syaratnya harus nempel anggota tujuh. Yang pertama jidat, harus jidat kening ya Pak. Kening jidat. Kening harus nempel di tempat sujud. Harus sujud di panggonan bersujud. Panggonan bersujud nempel batu keningnya nempel di tempat sujud. Allahu Akbar. Anggota yang ditempelkan harus 7. Yang pertama kening, yang kedua 3, kedua telapak tangan, yang keempat 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya Pak. 4, 5 apa Pak? 4, 5. Udah? Betul. Terus 6, 7 kaki. Nah ini Pak, kaki. Nah itu harus di apa namanya? Dipelantokkan apa namanya? Apa? Tekukkan. Nah ya, tekukkan. Kiposomo aja nih. Dipelantokkan. Wajib itu Pak, ditempelkan. Enggak kena. Sujud kok berdolar kayak aja loh sujud. Allahu Akbar. Gila jadi. Dia angkat ini biasanya caci itu loh. Adik-adik ini gak enak mau dibiu. Adik-adik itu biasa menurut guyon. Kadang-kadang sengaja sih tak sih diangkat sih tadi. Bisa loh. Guyon jadi dia maklum ya cilik loh. Tapi nek enak orang tua yang oke. Kalau ada orang tua yang seperti itu akan keterlaluan, mungkin dia lupa. Karena al-insanu mahalu khotobanis. Manusia itu tempatnya orang yang lupa dan khilaf. Semua wae diniati apa maksudnya gitu aja, maksudnya kalau orang yang melakukan seperti itu paling kita usulkan paling dia lupa. Soalnya kan Dewi, kalau kita suudon juga sama orang itu nggak baik juga. Berprasangka baik saja, mungkin itu sudah takdirnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Numpak menangin iki sholawatan buwen wadah awake. Sebab sholawatan sholawatan alhamdulillah bisa sholawatan Allah ya Allah. Waktu makninatu tidak sudah sujud. Nah sujud juga seperti itu. Sujud itu tadi mahalunya ada 7 ya Pak. Nah kadar membacanya pun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabb, kadarnya hanya subhanallah. Subhanallah. Panjangnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Satu gimana? Enggak apa-apa. Orang kadarnya itu hanya subhanallah. Kadarnya hanya subhanallah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu sujud. Wal julusu, nah itu tumakninah, sujud kemudian tumakninah. Ojo pencelik cengkat-cengkit, kudu diperhatikan tumakninahnya. Yo banter nggak apa-apa, tapi yo tumakninah mah enek. Cepat nggak apa, tapi tumakninahnya harus ada, karena tumakninah itu sebagian dari rukunnya sholat. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Mungkin cukup sekian yang akan saya terangkan hari ini. Besok kita lanjutkan lagi setelah Bang Topik. Saya coba Bang Topik melanjutkan tentang toharoh. Toharoh itu penting, toharohnya enggak
selesai, aslinya toharonya itu nggak benar. Walhasil sholatnya otomatis nggak benar. Kayak tadi malam disampaikan sama Pak Ustadz, nah, kalau toharonya bersucinya itu kencing saja masih nempel, bekas kencing itu masih nempel di kakinya atau kelap bajunya, aman. Jadi siksa kubur. Karena dulu itu pernah Pak, ceritanya itu Nabi Muhammad itu jalan di kuburan. Ada yang jerit-jerit, nangis-nangis disiksa di dalam kubur. Sontak Nabi Muhammad terkejut sampai nangis. Nabi Muhammad masalah itu berjalannya dengan sahabat Abu Bakar. Nah, berjalan dengan sahabat Abu Bakar, ternyata di kuburan itu ada orang yang nangis-nangis. Akhirnya Nabi Muhammad mengambil pelepah kurma, ditancapkan di kuburan itu. Tujuannya supaya mengurangi siksaan dalam kubur. Ambil riwayat itu kenapa? Karena satu dia melawan sama orang tua, karena yang kedua dia kalau kencing tidak bersih. Istinjanya tidak bersih. Halusnya istinja, sorry ya Pak. Ceplas tak isi. Sepurane Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang pantas didengar, yang kurang pantas ditiru, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari akhir sampai sekarang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita mengakhiri, biasa kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tamkilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulubi ya Allah, engkaulah zat yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbitna qulubana 'ala dinika ya Allah, tetapkanlah hati kami di dalam agama Islam ya Allah. Wa ta'atika dan taat kepadamu ya Allah. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim, futuhal arifin ya Allah, futuhal arifin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma 'awwin 'alaina fi sakaratil maut dan najatan minan nar wa afana 'inda al-hisab. Ya Allah, Engkaulah zat yang Maha Pengasih ya Allah. Engkaulah zat yang Maha Alim ya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah kami ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang barokah ya Allah, ilmu yang dapat mengantarkan kami ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Kalau bukan kepada Engkau lah, kepada siapa ya Allah kami minta ya Allah. Kalau bukan kepada Engkau kami mengadu, kepada siapa kami minta ya Allah. Kabulkanlah ya Allah doa kami ini ya Allah, di bulan suci Ramadan ini ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah, kami memohon kepada-Mu.
kabulkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.